Halo guys, balik lagi bersama saya Akna Rifana Syah. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang basic mechanical yang ada pada paper machine. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang elemen mesin yang ada pada umumnya, kemudian mesin yang ada, contoh mesin yang ada pada paper machine, dan kemudian perawatannya, bagaimana perawatan pada mesin dan elemen mesin tersebut. Itu yang pertama, yaitu elemen mesin. Elemen mesin adalah bagian dari alat yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri, sehingga alat tersebut dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi. Nah, jadi elemen mesin ini adalah bagian kecil-kecil dari mesin yang mempunyai fungsi tersendiri. Untuk yang pertama yaitu sambungan. Nah, sambungan ini adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, contohnya adalah sambungan ulir, sambungan keling, dan sambungan las. Nah, di sini sambungan ulir ini termasuk sambungan yang tidak permanen, jadi bisa dicopot-copot. Sambungan keling dan sambungan las ini permanen, jadi kalau misal dicopot harus dipatah kayak gitu. Kemudian elemen mesin yang kedua yaitu poros. Poros adalah elemen mesin berupa batang logam berbentuk silindris baik lurus, bertingkat maupun konis yang berfungsi untuk memindahkan putaran, mendukung beban dan memindahkan atau meneruskan daya. Nah, contohnya ini ada poros lurus, poros engkol tunggal, poros engkol ganda, dan poros konis. Untuk yang ketiga yaitu tap. Tap adalah suatu elemen mesin dengan bantalan yang berputar, tidak meneruskan daya atau momen puntir, tetapi menahan beban lengkung akibat pembebanan langsung maupun tidak langsung. Nah, ini biasanya poros dan tap ini satu paket gitu. Bisa dilihat ada tap pada engkol dan tap pada roda gigi pengantar. Kemudian yang keempat yaitu bantalan. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran dan berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Contoh-contohnya ada bantalan luncur dan bantalan gelinding. Ini adalah jenis-jenis bantalan menurut gerakan terhadap porosnya. Nah, bantalan luncur ini berfungsi memperkecil gesekan luncur antar poros, dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas. Sedangkan yang bantalan gelinding ini berfungsi memperkecil gesekan putar antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen putar seperti bola, roll, atau roll jarum, dan roll bulat. Yang kelima adalah puli dan sabuk. Nah, ini adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan putaran atau daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Nah, contoh-contohnya ada puli permukaan rata, permukaan cembung, alur tunggal, alur majemuk, alur V tunggal, alur V majemuk, dan bergerigi. Kemudian yang selanjutnya adalah kopling. Kopling ini adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung atau meneruskan dan memutuskan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, contoh kopling tidak tetap adalah kopling kaku, kopling karet, kopling flange, kopling gigi, kopling rantai, dan yang untuk kopling plat dan kopling kerucut ini adalah contoh kopling yang tetap. Tidak tetap maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rantai. Suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Nah, ini bisa dibayangkan kalau rantai di motor, rantai di sepeda gitu. Nah, ini contoh-contohnya gambar rantai roll dan rantai mata. Kemudian adalah sprocket. Sprocket ini adalah roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, trek, atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Sprocket berbeda dengan roda gigi. Sprocket tidak dipergerakan bersinggungan dengan sprocket lainnya dan tidak pernah cocok. Nah, ini paketannya sama rantai tadi untuk nyambungin rantai antar rantai itu menyambungkan sprocket seperti itu. Nah, contohnya nih roda rantai disebut juga dengan sprocket. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini bedanya dengan roda gigi. Kalau roda gigi kan
dia bisa saling menggerakkan. Kalau misal roda gigi, antar roda gigi bisa bersentuhan seperti itu. Nah, ini dijelaskan roda gigi adalah elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantara gigi-gigi yang menekan pada roda gigi lain secara berurutan. Nah, jadi ini bisa roda gigi sama roda gigi lainnya itu bisa saling memutar seperti itu. Nah, contohnya ini ada roda gigi silindris, roda gigi kerucut, roda gigi cacing, roda gigi dalam, dan batang bergerigi. Nah, ini dipakai sesuai dengan karakteristik nanti yang akan digunakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah ring pegas, adalah elemen mesin yang digunakan untuk menjamin alat-alat transmisi terhadap poros. Nah, ini contohnya ada ring pegas luar dan ring pegas dalam. Selanjutnya adalah seal. Seal adalah elemen mesin yang berguna untuk mencegah kebocoran fluida, antara lain oli, grease, angin, atau air. Jadi ini buat tambalan, buat sumbatan gitu, biar fluida-fluida itu tidak terjadi kebocoran seperti itu. Macam-macamnya ada flat ring seal, V-ring seal, dan O-ring seal. Kemudian untuk elemen mesin yang terakhir yaitu pegas. Pegas adalah elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumpukan, menyerap dan menyimpan energi, mengurangi atau menambah getaran. Nah, contohnya adalah pegas tarik, pegas puntir, dan pegas tekan. Oke, untuk yang kedua kita akan membahas tentang mesin. Apa itu mesin? Mesin adalah suatu alat yang dirakit dari berbagai jenis elemen mesin yang dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi. Nah, mesin ini adalah jadi gabungan-gabungan dari elemen-elemen mesin yang ada seperti itu untuk mencapai tujuan tertentu dan efisiensi tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mesin yang ada di paper mesin, yaitu adalah roll. Roll adalah perangkat mekanis berbentuk silindris yang berfungsi sebagai alat pendukung, penghantar, penekan, pengering dalam proses produksi kertas dengan gerakan berputar. Roll juga berfungsi melakukan transformasi daya tekan antara roll dengan roll untuk tujuan pengambilan air, pelapisan, pengatur ketebalan, penghalus permukaan, tempat gulungan kertas, dan lain-lain. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar yang ada pada press section, di mana di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang roll-roll apa yang ada pada press section ini. Yang pertama adalah guide roll. Nah, guide roll ini berfungsi sebagai alat pengarah clothing atau felt, fabric atau kanvas tetap berputar atau berjalan secara terus-menerus dalam loopnya pada track yang benar. Nah, jadi guide roll ini untuk supaya wire atau supaya felt tidak berjalan kemana-mana dan sesuai dengan jalurnya seperti itu. Untuk kemudian yang kedua adalah stretcher roll. Nah, stretcher roll ini berfungsi untuk menegangkan clothing fabric, felt, kanvas sesuai parameter ketegangan yang dibutuhkan. Stretcher roll dapat bergerak menegangkan atau mengendorkan dengan bantuan skru atau silinder pneumatik. Jadi di sini untuk menjaga tension dari wire atau felt atau kanvas agar tidak terjadi kesalahan seperti itu, pengendoran seperti itu. Kemudian adalah, nah, di sini ada berbagai roll, yaitu ini termasuk press roll. Jadi press roll ini adalah berfungsi untuk menekan kertas di antara dua roll dengan atau tanpa clothing di antaranya, yang bertujuan untuk mengeluarkan air atau dewatering, mengaplikasikan lapisan starch di permukaan kertas, meratakan dan mengontrol ketebalan dan menghaluskan permukaan kertas. Nah, untuk yang di press section ini untuk dewatering khususnya seperti itu. Nah, di press section ini ada banyak jenis roll ya, yaitu di sini bisa ditunjukkan ada suction roll, ada first press nib, ada groove roll, ada seam belt roll, ada center press roll seperti itu. Jadi ini gabungan dari beberapa roll yang tujuannya untuk mengepres wire atau kanvas atau lembaran kertas agar air yang terkandung dalam kertas tersebut bisa berkurang, bisa hilang seperti itu. Dan yang belum adalah pick up roll. Nah, pick up roll ini adalah roll untuk sebagai perantara hubungan
untuk menjemput dari proses sebelumnya menuju ke proses presection ini, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke yang ketiga, yaitu ke perawatan. Nah, perawatan ini adalah suatu usaha atau tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi prima. Nah, hal ini kan harus dilakukan ya teman-teman ya. Soalnya daripada kita harus membeli alat-alat yang baru ketika rusak, ya mending dirawat aja biar ngirit gitu kan ya. Nggak banyak keluar uang buat beli yang baru, seperti itu. Nah, di sini ada 3 caranya, yaitu yang pertama preventive maintenance. Preventive maintenance ini adalah aktivitas perawatan mesin yang sifatnya berupa pencegahan. Nah, jadi langsung dari awal dan dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan, baik dalam kondisi beroperasi maupun kondisi stop. Nah, contohnya adalah nih, yang pertama pemeriksaan level oli, pemeriksaan temperatur bantalan atau bearing, pemeriksaan baut-baut pada sambungan, pemeriksaan indikasi keausan, atau pemeriksaan kebocoran fluida dan kebersihan mesin. Nah, jadi preventive maintenance ini harus dilakukan secara rutin, dicek biar nggak ada kesalahan ketika operasi, seperti itu. Jadi dicegah dulu sebelum terjadi, seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu corrective maintenance. Corrective maintenance adalah aktivitas perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki mesin yang rusak. Nah, jadi maintenance ini termasuk kalau udah kejadian, udah rusak duluan, baru kita perbaiki, seperti itu. Contohnya adalah realignment mesin, perbaikan, penggantian komponen, part atau yang rusak, mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakannya, re-engineering atau modifikasi. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah predictive maintenance. Nah, tindakan perawatan yang bersifat pengamatan dengan melakukan pengukuran tertentu. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan rencana tindakan perawatan selanjutnya. Nah, ini perawatan yang tahap ini adalah ketika kita harus memprediksi apa yang akan terjadi sehingga tidak akan terjadi lagi dan bisa diminimalisir, seperti itu. Nah, contohnya adalah mengukur tingkat getaran dari mesin, mengukur tingkat kebersihan oli, kemudian mengukur jumlah jam operasi mesin. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kerusakan mesin. Kerusakan mesin bukan karena lifetime dikategorikan sebagai kerusakan dini, dan hal ini biasanya terjadi karena kurangnya aktivitas perawatan pada mesin tersebut. Nah, ini akibat kurangnya perawatan yang diterapkan oleh kita, seperti itu. Contohnya adalah bearing rusak, terbakar karena pelumas tidak diganti atau alignment rusak, seperti itu. Yang kedua, shaft sleeve rusak gara-gara sealing waternya mungkin bocor atau gland packingnya juga bocor, seperti itu. Kemudian yang ketiga, impeller retak atau pecah gara-gara kena benda keras atau metal. Kemudian impeller cepat aus terjadi karena kotoran pasir atau kavitasi juga bisa. Dan yang terakhir adalah kopling pecah atau injek rusak karena terjadi gara-gara getaran, depan kejut atau misalignment. Nah, jadi hal-hal kerusakan seperti ini tuh sebisa mungkin kita lakukan perawatan dengan 3 tahap tadi supaya kerusakan kayak gini tidak terjadi ketika operasi maupun ketika after operasi. Jadi kan tidak membahayakan operator juga dan tidak menambah-nambah biaya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you in the next video guys. Bye bye.